Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Salsa Renita Kamalia. Saya Eriska Yunanda. Saya Utami Gustika Putri. Saya Miftah Fadila. Saya Aulia Purnamasari. Saya Hadis Al-Mahasidi. Jadi sekarang kami sedang berada di acara Biozone yang diselenggarakan oleh jurusan Biologi Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Universitas Bangka Belitung. Jadi di sini kami akan mewawancarakan ketua pelaksana kegiatan ini untuk bertanya beberapa hal mengenai manajemen sumber daya manusia yang mereka terapkan di kepanitiaan mereka. Terima kasih. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Salsa Renita dari jurusan Agribisnis Angkatan 22 dan rekan saya Eriska Yunanda dari Agribisnis Angkatan 22 juga. Nah, jadi di sini kan lagi ada kegiatan Biozone nih, Kak. Sebelumnya kenalin diri Kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Salid Sashifafia. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari acara Biozone. Nah, jadi kan di sini lagi ada acara Biozone. Kalau boleh tahu ini hari keberapa ya, Kak? Untuk harinya itu kita tuh udah mulai sebenarnya di tanggal 20, tapi untuk pembukaan kita tuh dari tanggal 24. Jadi kehitungnya udah sekitar 3 hari lah, 20, 20, habis itu 24 sampai nanti tanggal 28. Jadi penutupannya tanggal 28. Jadi kami ini mau bertanya ke Kakak beberapa pertanyaan yang terkait dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia yang ada di kepanitiaan Kakak ini. Langsung saja ya Kak, pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih sistem pemilihan panitia? Apakah itu dari ketupelnya langsung menunjukkan panitia yang dari anggota HIMA ataupun ada sistem kayak open recruitment gitu Kak untuk panitianya? Untuk kepanitiaan itu kita ada open recruitment. Terus kalau untuk anggota himpunan itu diwajibkan. Jadi untuk anggota himpunan mahasiswa biologi itu semuanya kita wajibkan untuk jadi kepanitiaan. Tapi kita juga open recruitment untuk seluruh mahasiswa biologi. Jadi untuk seluruh mahasiswa biologi itu gak kita wajibkan, tapi kita open recruitment gitu. Kalau boleh tahu total panitianya berapa ya Kak? Untuk totalnya ada 83. 83. Dan untuk persyaratan bagi yang open recruitment itu apa aja? Untuk persyaratannya di semester. Kalau di semester itu minimal itu semester 3, kemudian masih mahasiswa biologi. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan jika panitia melanggar peraturan? Nah, untuk peraturan ini kami kan yang paling utama tuh waktu, karena kan di sini dari waktu itu kalau misalnya waktu kita minimal kan 6:30 tuh harus di sini. Untuk kalau misalnya kepanitiaannya itu ada yang melakukan melakukan kesalahan gitu, tapi itu bisa kalau di waktu itu kita dendanya itu dalam bentuk kue. Biasanya kan orang-orang tuh dalam bentuk uang kan. Cuman kebanyakan orang tuh kayak uang tuh ada yang keberatan atau kayak gimana. Jadi kita alihin gimana kalau misalnya keterlambatan tuh nanti dibayar pakai kue. Kalau kita kayak gitu. Apa bentuk kompensasi yang didapatkan oleh panitia setelah menjadi panitia Biozone ini Kak? Untuk panitia itu semuanya bakal dapat sertifikat jadi sama ada SK-nya juga dari himpunan. Selanjutnya itu permasalahan apa sih yang dihadapi terkait kepanitiaan dan cara mengatasinya itu seperti apa? Kalau di biologi sendiri mungkin beberapa orang tuh udah banyak yang tahu kalau laki-laki ini kan sedikit banget minim. Nah, jadi yang harus kita hadapin tuh gimana nih, kan kayak kerja berat kayak gitu kan biasanya sama laki-laki kan. Cuman karena kita itu minim sekali sama laki-laki, jadi mau nggak mau yang perempuan-perempuan juga harus bisa bantu gitu kan. Jadi saya juga mengusahakan kayak untuk para panitia-panitia pun, karena yang lebih dominan cewek daripada cowok, untungnya juga mereka tuh mau gitu dimintain tolong untuk hal-hal berat-berat kayak gitu tuh mau. Jadi paling untuk permasalahan itu ya di minimnya laki-laki sih. Kalau boleh tahu jumlah panitia perempuan sama laki-lakinya berapa Kak? Kalau laki-laki ini di sekitar, kan totalnya 83 kan. Untuk laki-laki ini nggak sampai 20. Jadi sisanya baru perempuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kinerja anggota dan apa yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja menurut Kakak? Kalau yang menurut saya sih gimana mereka ngatur waktu ya. Misalnya kayak ketepatan waktu mereka, tanggung jawab mereka. Jadi dari tanggung jawab mereka yang kita lihat gitu kan. Mungkin kalau misalnya kepanitiaan kayak gini kan bisa dilihat mana yang bekerja, mana yang enggak kayak gitu kan. Jadi yang saya lihat sih dari tanggung jawab mereka. Kemudian Kak, bagaimana cara mengetahui kebutuhan setiap divisi dan bagaimana cara memastikan bahwa pembagian dana untuk setiap divisi dapat mencukupi kebutuhan mereka? Jadi kalau untuk yang kebutuhan mereka apa yang dibutuhkan aja gitu, itu tuh kita kan selalu ngadain rapat ya. Jadi nanti tuh saya bakal terus nanya gitu kan bagaimana perkembangan dari lomba-lomba ataupun divisi mereka, apa aja yang mereka butuhkan, itu biasanya di rapat. Kalaupun misalnya di rapat pun banyak yang belum tersampaikan, biasanya mereka biasanya saya yang menanyakan atau mereka yang menghubungi saya gitu. Bagaimana sistem pembagian kerja di antara panitia terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia? Jadi kalau untuk kepanitiaan ini kan udah kita susun kayak misalnya divisi ini penanggung jawab kan. Jadi kalau misalnya pun di acara-acara seperti ini kan nggak harus kalau misalnya di pembukaan itu nggak harus divisi acara doang atau apa. Jadi kita melibatkan divisi-divisi yang lain itu untuk saling kerjasama. Nah, kalau misalnya divisi kayak seperti konsumsi atau yang lain itu tuh kita sesuaikan gitu kan mereka. Kalau misal pun divisi-divisi yang lain bisa membantu di satu sisi, berarti konsumsi di sisi lainnya kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan terkait dengan peserta ya Kak.
Yang pertama tuh bagaimana sih cara panitia dari Biozone ini untuk menarik peserta agar mau bergabung gitu dalam perlombaan-perlombaan yang ada di Biozone. Terus apakah ada kendala untuk menarik peserta tuh? Kalau ada, mungkin boleh disampaikan Kak cara mengatasi dari kendala tersebut. Jadi kalau untuk menarik pesertanya itu kita tuh kan bikin pamflet ya, terus kita sebar, kemudian kita juga meminta kayak ada media partner. Nah jadi kan fungsi dari media partner itu juga tujuannya untuk ngebantu pamflet-pamflet kita untuk tersebar juga kan di himpunan-himpunannya. Terus juga kita tuh bikin istilahnya kayak konten gitu. Nah jadi itu tuh biar konten yang benar-benar menarik peserta untuk ikut gitu kan. Jadi kayak kita juga ngejelasin tentang lomba-lomba itu lomba apa aja, bagaimana teknisnya seperti itu. Terus kalau untuk kendala dalam peserta tuh pasti tentunya ada. Bahkan dalam Hamin 2 minggu kemarin pun di setiap lomba tuh masih ada yang pesertanya baru 1 ataupun 2. Nah tapi di situ kita pun kayak ngadain tadi tuh selalu maaf gitu kan di sosial media, kita selalu minta tolong kayak dari jurusan juga kan, nah dari dosen-dosen, jadi dari dosen-dosen pun bisa nyebar gitu kan ke mana-mana untuk peserta. Terus kalau persyaratan untuk pesertanya tuh kan gimana? Untuk persyaratan peserta sih kita kan ada yang lombanya, ada yang SMA sama ada yang UNIF kan. Kalau yang di UNIF ya paling kayak persyaratannya mahasiswa aktif, disertai dengan KTM kayak gitu. Kalau untuk SMA ya nggak ditentuin asalkan dia aktif gitu, di SMA-nya masih siswa aktif. Terus Kak, kan biasanya tuh kalau untuk peserta tuh ada syarat-syarat untuk perlombaan tuh atau teknik-teknik untuk perlombaannya tuh gimana kan? Nah kalau dari panitia Biozone ini ada nggak cara lain untuk memberitahukan persyaratan tersebut kepada peserta? Biasanya kan kayak ada technical meeting gitu kan? Apakah di Biozone ini hanya menerapkan technical meeting atau ada cara lain gitu untuk memberitahukan kepada peserta? Kalau kita itu ada technical meeting yang tadi, terus juga ada buku panduan. Jadi kayak misalnya cerdas cermat itu dari kepanitiaan yang penanggung jawabnya, mereka bikin kayak buku atau file, isi filenya itu kayak udah syarat dan ketentuan tuh semuanya udah di situ. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak penentuan pembagian tim yang lomba di sini Kak? Ya, jadi kalau misalnya kita ngambil contoh di cerdas cermat aja, jadi kalau misalnya di cerdas cermat ini kan kita tuh kayak ada syaratnya itu satu sekolah tuh bisa ngirim tiga tim. Nah dari 3 tim. Nah jadi kalau misalnya 3 tim itu kan ada babak penyisihan kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya itu kalau di cerdas cermat ini kita ada babak penyisihan, terus ada semifinal sama finalnya. Jadi untuk pembagiannya sih sesuai sama penilaiannya aja gitu. Penilaian juri ya. Penilaian juri. Nah selanjutnya Kak, bagaimana penentuan waktu pelaksanaan lombanya Kak? Jadi untuk penentuan waktunya itu kita ngambil di waktu-waktu kuliah atau di waktu-waktu sekolah. Karena kalau misalnya di waktu-waktu libur pun biasanya tuh ada kendala di panitianya kan. Biasanya panitia kalau misalnya di hari libur tuh kadang ada yang gak mau ikut kepanitiaan atau gak ada yang mau ikut serta lah dalam acara ini gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di waktu kuliah untuk untuk peserta maupun panitia itu kan kita ngadain surat dispensasi kan. Jadi mereka nggak bisa seenaknya pakai surat dispensasi itu untuk hal-hal yang sekiranya bukan untuk tujuannya. Apa kompensasi atau hadiah yang bisa didapatkan oleh peserta dalam ikutan lomba ini? Nah, dalam lomba ini tuh kita bakal ngasih kayak sertifikat sama uang pembinaan aja.